Malam itu langit mendung menggantung di atas stasiun Kertapati. Suasana stasiun begitu sepi, hanya ada 1-2 petugas jaga yang duduk di ruang monitor sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang pelan-pelan mendekat, seperti suara kereta yang sedang meluncur dengan kecepatan rendah. Mereka langsung saling berpandangan, karena tak ada satupun jadwal keberangkatan atau kedatangan kereta pada pukul 3 dini hari. Suara itu semakin keras, menembus keheningan malam dan membuat mereka merinding. Seolah-olah rel tua itu mengantarkan sesuatu yang seharusnya tidak datang malam ini. Ketika kereta itu akhirnya memasuki stasiun, cahaya lampu depannya menyinari rel dengan warna kekuningan yang kusam. Tidak ada satupun nomor seri atau tulisan tujuan di badan kereta. Hanya lampu-lampu yang menyala terang, menciptakan bayangan panjang di peron. Yang paling aneh, tidak ada suara pengereman, tidak ada semburan uap, tidak ada kehidupan. Gerbong-gerbongnya bergerak perlahan, satu persatu, seperti pawai hantu yang lewat dalam diam. Petugas jaga melangkah mendekat dengan waspada, mencoba mengintip ke dalam lokomotif. Namun yang mereka lihat membuat darah mereka seolah membeku. Lokomotif kosong. Tidak ada masinis, tidak ada kru. Setir dan tuas kendali bergerak perlahan, seolah sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka segera melaporkan kejadian itu kepada kepala stasiun. Beberapa petugas lain dipanggil untuk menyelidiki gerbong. Ketika mereka masuk, semua kursi tampak rapi. Tidak ada barang, tidak ada sampah, seperti baru dibersihkan. Tapi di kursi bagian belakang, ada sisa bekas duduk, dan bau logam tajam yang aneh menyengat hidung. Saat salah satu petugas mencoba menyalakan senter untuk memeriksa bagian bawah kursi, senter itu tiba-tiba mati. Begitu pula dengan semua alat komunikasi yang mereka bawa, radio rusak, sinyal ponsel hilang. Seolah-olah kereta itu memancarkan semacam medan tak terlihat yang mengganggu segala bentuk teknologi modern. Hal yang paling mengganggu adalah suara musik klasik yang tiba-tiba terdengar. Lembut, samar, namun jelas berasal dari dalam kereta. Musik itu terdengar seperti gramofon tua yang memutar lagu lawas tahun 1940-an. Tidak ada satupun perangkat audio terlihat. Para petugas merasa bulu kuduk mereka berdiri, karena suara musik terdengar seakan berasal dari seluruh arah, seperti gema dari masa lalu. Mereka saling memandang, tak ada yang berani bicara. Seorang penjaga peron, Pak Maman, yang sudah bekerja 27 tahun di sana, berbisik lirih, ini bukan kereta biasa. Ini kereta yang tak seharusnya datang. Dengan langkah hati-hati, mereka menyusuri gerbong demi gerbong. Jendela-jendela berkabut dari dalam, seperti ada embun atau napas. Ketika salah satu petugas menyeka kaca jendela dengan tangan, ia tersentak mundur. Di balik kaca, ia melihat bayangan samar seseorang berdiri di lorong, diam, tidak bergerak, menghadap langsung ke arahnya. Tapi saat dilihat kembali, bayangan itu sudah menghilang. Tak percaya dengan apa yang dilihat, ia hanya bisa menggeleng dan bergumam, mungkin hanya bayanganku sendiri. Namun dalam hati, ia tahu itu bukan halusinasi. Pagi harinya, ketika stasiun mulai ramai kembali oleh para penumpang dan aktivitas normal, tidak ada satupun tanda bahwa malam sebelumnya sebuah kereta tanpa awak sempat berhenti di sana. Namun, keanehan mulai dirasakan oleh beberapa penumpang yang datang untuk perjalanan pagi. Seorang ibu-ibu mengaku melihat kereta tua melintas pelan saat ia sedang menunggu kereta ke arah timur. Namun ketika ditanya lebih lanjut, ia justru menggigil dan hanya mengatakan, "Jangan tanya. Jangan lihat matanya." Seorang petugas kebersihan menemukan sesuatu yang aneh di peron tempat kereta itu berhenti. Ada jejak sepatu basah, padahal malam tidak hujan. Jejak itu memanjang hingga ke pintu gerbong yang tertutup rapat. Saat ia mendekat, hawa dingin menyergap tubuhnya, dan samar-samar terdengar suara ketukan dari dalam gerbong kosong. Ia mundur perlahan, merasa tubuhnya berat seolah ada sesuatu yang menempel padanya. Namun ketika ia menoleh ke belakang, peron itu kosong. Kepala stasiun mulai merasakan tekanan. Atasan di pusat menelepon, meminta laporan insiden yang mulai menyebar luas di media sosial. Namun bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang tak terlihat? Ia hanya mengirimkan laporan standar, gangguan teknis pada sistem CCTV dan suara mesin yang tidak teridentifikasi. Tapi ia tahu, itu bukan gangguan biasa. Malam itu ia kembali memeriksa rekaman manual yang sempat disimpan di hard drive cadangan. Dalam rekaman itu, terlihat bayangan kereta masuk perlahan ke stasiun. Namun tidak ada masinis, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kamera menangkap gerakan di dalam gerbong, bayangan yang melintas cepat dan kemudian berhenti di ujung gerbong terakhir.
Saat diputar ulang dengan kecepatan lambat, terlihat sosok putih berdiri tegak di tengah lorong, wajahnya kabur, dan seolah-olah menatap langsung ke kamera. Seorang pemuda yang malam itu sedang live streaming di peron, tanpa sadar merekam kereta tersebut saat melintas. Videonya viral, namun akun YouTube-nya langsung diblokir hanya 1 jam setelah video itu diunggah. Tidak ada penjelasan dari pihak platform. Ia pun menghilang dari media sosial, dan keluarganya melaporkan bahwa ia mulai berbicara sendiri dan takut pada bayangan. Dia bilang kereta itu akan menjemputnya malam Jumat, kata ibunya. Di hari yang sama, beberapa penumpang melaporkan melihat orang-orang berpakaian tempo dulu duduk di bangku tunggu, namun menghilang saat dipanggil petugas. Beberapa bahkan melihat gerbong kosong yang muncul di layar jadwal digital, dengan tujuan tidak dikenal. Tapi tak lama kemudian, jadwal itu hilang sendiri, seolah-olah hanya kesalahan sistem. Pihak teknisi stasiun tidak bisa menemukan log yang mencatat kemunculan jadwal tersebut. Sore harinya, 2 petugas pengatur sinyal menemukan rel di jalur 3. Memanah sendiri, padahal belum dilalui kereta sejak pagi. Suhu rel mencapai 60 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan lemak manusia. Ketika mereka menyelidiki lebih dekat, salah satu dari mereka pingsan. Yang satu lagi mengaku mendengar suara bisikan di bawah tanah, "Masuklah, tempatmu sudah disiapkan." Ketegangan meningkat, dan manajemen memutuskan untuk menutup sebagian peron untuk pemeliharaan mendadak. Namun karyawan yang lebih lama bekerja tahu bahwa alasan sebenarnya bukan perawatan, melainkan untuk mencegah orang semakin dekat ke jalur itu. Mereka yang tahu, memilih untuk diam. Menjelang malam, satu pesan beredar di grup WhatsApp internal karyawan stasiun. Sebuah foto tangkapan layar dari kamera CCTV memperlihatkan kereta itu berhenti, dan satu sosok berdiri di pintu keluar. Pesan itu berbunyi, "Jangan datang ke stasiun malam ini. Seseorang akan dipanggil lagi." 3 hari setelah insiden itu, seorang mahasiswa bernama Reza, yang sedang mengerjakan skripsi tentang urban legend di kota-kota Indonesia, memutuskan untuk menyelidiki sendiri keberadaan kereta hantu itu. Ia datang ke stasiun Kertapati dengan membawa kamera digital dan alat perekam suara. Ia meyakini bahwa kisah ini bukan hanya mitos, tetapi ada dasar yang bisa dijelaskan secara ilmiah, mungkin gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi persepsi, atau efek psikologis karena kelelahan malam hari. Namun keyakinannya mulai goyah saat ia bertemu dengan petugas jaga malam yang menolak diwawancarai dan hanya berkata, "Kalau kamu dengar peluit tanpa masinis, lari." Reza mulai menyusuri peron demi peron, dan akhirnya sampai di jalur 3 yang menurut kabar adalah tempat kereta itu berhenti. Ia meletakkan alat perekam suara di salah satu bangku peron dan duduk menunggu. Malam semakin larut dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 2.45. Ketika ia mulai mendengar suara aneh, seperti peluit kereta, namun terdengar jauh dan bergetar tidak wajar. Reza langsung menyalakan kameranya, tapi layar hanya menampilkan noise putih. Ia mencoba menyalakan ulang, tetapi baterai yang masih 80% tiba-tiba habis. Penasaran, Reza memutar alat perekam suara. Awalnya hanya suara angin. Tapi setelah menit ke-13, terdengar bisikan lirih yang semakin keras. "Reza, tempatmu di gerbong 3. Duduklah, kita akan berangkat." Suara itu tidak menyerupai suara manusia biasa, lebih mirip bisikan dari tenggorokan yang kering dan dalam. Ia langsung berdiri, tapi seketika itu juga, sekelilingnya menjadi hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada deru angin. Hanya hening yang sangat menyakitkan telinga, seolah waktu berhenti. Dalam kekalutan, Reza mencoba keluar dari peron, namun tubuhnya terasa berat. Ia melihat ke rel dan mendapati kereta itu, kereta yang tak mungkin ada, berhenti di hadapannya. Lampunya menyala redup dan pintunya terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi berderi tua. Tidak ada siapapun di dalamnya, namun ia merasakan tatapan dari dalam, seperti ratusan mata tak kasat mata mengamatinya dari setiap kursi. Tanpa sadar, kakinya mulai melangkah. Seseorang berteriak dari jauh. Seorang penjual minuman malam yang baru saja kembali dari masjid melihat Reza berdiri di tepi peron dengan tangan terjulur ke arah kereta. Ia berlari dan meneriakinya, membuat Reza tersentak dan mundur. Saat itu juga, kereta menghilang. Tidak meledak, tidak pergi, hanya lenyap seperti asap di tengah udara. Penjual itu membantu Reza kembali ke warungnya. Dan saat ditanya, Reza hanya bisa berucap pelan, "Dia memanggilku, dia tahu namaku." Keesokan harinya, Reza menemukan bahwa rekaman suaranya sudah hilang. Alatnya rusak total, seperti terkena gelombang elektromagnetik tinggi. Namun satu file kecil tersisa,
Potongan audio berdurasi 6 detik yang hanya berisi suara peluit kereta dan bisikan pelan. Kita belum selesai, Reza. Ia mulai bermimpi buruk, dan setiap malam, suara peluit itu terdengar lebih dekat dari mimpinya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Palembang. Namun di setiap stasiun yang ia singgahi, ia melihat bayangan kereta itu di kejauhan. Sementara itu, kepala stasiun menerima laporan dari 2 stasiun tetangga yang mengaku sistem rel mereka aktif sendiri pada jam 3 dini hari, padahal tidak ada jadwal kereta. Lampu sinyal menyala, dan sensor berat menunjukkan kereta lewat, namun tidak ada yang terlihat. Mereka menyebutnya kereta hantu dan meminta agar jalur itu ditutup sementara. Tapi pusat menolak, mengatakan itu hanya gangguan teknis. Orang-orang mulai takut bekerja di shift malam. Para petugas digilir cepat, dan beberapa dari mereka meminta mutasi. Ada yang mendadak sakit parah, ada pula yang tiba-tiba hilang dan ditemukan 2 hari kemudian duduk diam di dalam kereta tua di gudang museum kereta api, dengan mata melotot dan bibir terus bergumam, sudah waktunya. Sebuah surat misterius muncul di meja kepala stasiun. Tanpa amplop, hanya secari kertas dengan tulisan tangan tua. Kami hanya datang menjemput yang tersesat. Jangan halangi. Kepala stasiun gemetar membaca surat itu. Tinta di kertas belum kering, seolah baru ditulis, padahal tidak ada siapapun yang masuk ke ruangannya malam itu. Semua ini membuat suasana di stasiun menjadi sangat mencekam. Orang-orang mulai percaya bahwa kereta itu bukan hanya legenda, tapi nyata, dan kini mulai memilih mangsanya. Satu demi satu, panggilan itu terdengar. Dan tak ada yang bisa menolak. Pada malam yang sunyi, setelah peristiwa mengerikan yang dialami Reza mulai menyebar lewat obrolan warga dan media alternatif, muncul seorang tokoh baru bernama Dini. Ia adalah jurnalis independen yang tertarik pada cerita-cerita supernatural dan sudah beberapa kali menulis kisah viral seputar tempat angker di Indonesia. Setelah mendengar kisah Reza dan rekaman suara yang sempat tersebar di forum-forum online, ia memutuskan untuk mengunjungi stasiun Kertapati sendiri. Tidak hanya untuk mencari berita, tapi juga untuk memenuhi rasa penasaran pribadi yang sudah lama ia pendam sejak kehilangan kakaknya 5 tahun lalu, hilang tanpa jejak dalam perjalanan kereta malam. Dini tiba menjelang tengah malam, membawa perlengkapan dokumentasi, termasuk kamera inframerah dan alat perekam frekuensi rendah. Ia telah mengantongi izin masuk dari kepala stasiun setelah berbohong bahwa ini adalah liputan tentang sejarah kereta api di Palembang. Begitu malam menelan cahaya terakhir, ia mulai menelusuri jalur 3, jalur yang sudah tidak dipakai sejak insiden Reza. Relnya berkarat, namun mengeluarkan panas aneh seperti baru saja dilintasi mesin berat. Sambil berjalan, Dini menyalakan alat perekamnya. Awalnya tak terdengar apapun kecuali gemerisik angin. Tapi saat ia melewati titik tertentu di rel, alat itu menangkap frekuensi aneh, suara seperti logam bergesekan pelan dan tangisan. Tangisan panjang, penuh kesedihan. Dini memutar ulang beberapa kali, memastikan itu bukan gangguan. Semakin ia melangkah, suara tangisan itu menjadi lebih nyata, seolah berasal dari dalam rel itu sendiri. Lampu di sekeliling peron tiba-tiba mati. Dini berdiri terpaku dalam gelap, hanya mengandalkan senter kecil di kepalanya. Dalam bayangan senter, ia melihat sesuatu di ujung peron. Bukan manusia, tapi sosok berjubah panjang dengan wajah tertutup kain. Sosok itu berdiri diam, kemudian perlahan menunjuk ke arah gerbong tua yang entah sejak kapan sudah terparkir di rel. Tidak ada suara kereta datang, tidak ada dentuman roda, tapi gerbong itu ada di sana, sunyi dan menganga seperti rahang predator. Dini memberanikan diri mendekat. Setiap langkah terasa seperti melawan gravitasi yang berat. Bau besi tua dan sesuatu yang membusuk menguar dari dalam gerbong. Saat ia menaiki anak tangga pertama, udara di sekelilingnya berubah. Suhu turun drastis, napasnya mengembun meski malam itu tidak terlalu dingin. Ia masuk ke dalam gerbong, dan pintu di belakangnya menutup sendiri. Gelap. Sangat gelap. Dengan tangan gemetar, Dini menyalakan kamera inframerah. Gambar yang muncul membuat darahnya membeku. Kursi-kursi di dalam gerbong penuh oleh sosok-sosok pucat dengan wajah kosong. Mereka tidak bergerak, tidak bernapas, tapi tatapan mata mereka seperti menusuk langsung ke jiwanya. Di antara mereka, ia melihat kakaknya. Duduk di kursi ketiga dari belakang, menatap lurus tanpa berkedip. Dini berlari menuju sosok kakaknya, tapi setiap langkah terasa seperti menembus air yang pekat. Ia meneriakkan nama kakaknya, tapi tidak ada jawaban. Ketika akhirnya ia mencapai kursi itu, sosok kakaknya menghilang dalam kabut hitam yang entah dari mana muncul. Kabut itu bergerak seperti hidup, mengejar Dini ke arah pintu gerbong. Ia berteriak,
mencoba membuka pintu, dan saat detik terakhir sebelum kabut menyelubunginya, pintu itu terbuka sendiri dan ia terjatuh keluar. Ia pingsan di rel, dan ditemukan oleh petugas pagi dalam keadaan menggigil dengan wajah pucat. Kamera dan alat perekamnya rusak, kecuali satu kartu memori yang menyimpan gambar samar, gerbong tua dengan sosok-sosok duduk kaku di dalamnya. Gambar itu buram, tapi cukup untuk membuat banyak orang percaya bahwa cerita itu bukan hayalan. Dini dirawat di rumah sakit selama seminggu, dan setelah keluar, ia menghilang dari publik. Hanya satu artikel yang ia unggah sebelum menghilang, gerbong terakhir bukan tujuan akhir. Itu adalah awal dari perjalanan lain. Pihak stasiun tidak bisa membantah lagi bahwa sesuatu yang aneh tengah terjadi. Jalur 3 akhirnya ditutup permanen dan ditanami semak-semak agar tidak bisa diakses. Namun orang-orang tahu, penutupan itu tidak mengakhiri apapun. Justru. Dan di balik semua itu, masih ada pertanyaan yang menggantung. Siapa yang sebenarnya menjalankan kereta itu? Dan apa yang terjadi pada mereka yang pernah naik dan tak kembali? Beberapa minggu setelah peristiwa mengerikan yang menimpa Dini, seorang teknisi senior bernama Pak Jatmiko kembali ke stasiun Kertapati setelah cuti panjang. Ia dikenal sebagai orang yang tidak mudah takut dan pernah bekerja memperbaiki rel di daerah terpencil di Kalimantan, di mana ia mengaku pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Ketika mendengar cerita tentang kereta hantu dan jalur 3, ia hanya tertawa dan berkata, "Kalau memang ada setan, biar saya yang tarik remnya." Pak Jatmiko diminta untuk melakukan pengecekan sistem kelistrikan di jalur yang telah ditutup. Meskipun sudah ditanami semak, beberapa sensor tetap aktif dan mengirim sinyal aneh ke pusat kontrol. Ia datang malam hari agar tidak mengganggu jam operasional, dan membawa 2 anak magang. Mereka bertiga mulai bekerja memeriksa panel listrik dan jalur sinyal di sekitar peron yang telah lama tidak digunakan. Segalanya berjalan normal hingga pukul 2.50 dini hari. Sensor berat di jalur 3 tiba-tiba aktif. Lampu indikator menyala merah, dan sinyal perlintasan berbunyi. Padahal, tidak ada kereta yang dijadwalkan melintas malam itu. Salah satu anak magang, Edo, mencoba menonaktifkan sistem manual, tapi tangannya tersengat aliran listrik meski panel dalam kondisi mati. Tak lama kemudian, suara peluit kereta terdengar nyaring, padahal tidak ada masinis, tidak ada kereta. Dari kejauhan, mereka melihat cahaya lampu lokomotif mendekat perlahan. Namun yang membuat mereka terpaku bukan hanya kemunculan kereta, melainkan sosok yang berdiri di lokomotif. Seorang masinis, tapi wajahnya tidak ada. Bukan tertutup atau terlindungi, memang tidak ada wajah. Hanya dataran kulit kosong dan pucat, seperti topeng tanpa mata, hidung, dan mulut. Sosok itu berdiri diam, memegang tuas kendali, menatap ke arah mereka tanpa benar-benar bisa melihat. Pak Jatmiko, yang biasanya tangguh, mulai bergidik. Ia berteriak kepada anak-anak magangnya untuk mundur perlahan. Tapi Edo, yang masih shock karena sengatan tadi, terdiam dan justru mendekati rel, seolah dalam keadaan trans. Pak Jatmiko menariknya dengan paksa. Namun saat menyentuh tubuh Edo, ia merasa suhu tubuh anak itu dingin seperti es. Lampu di sekitar mereka padam satu persatu. Ketika kereta itu akhirnya berhenti di depan mereka, pintu kabin terbuka perlahan. Dari dalam, terdengar suara-suara seperti ribuan desahan nafas dari dunia lain. Bau terbakar dan besi tua menusuk hidung. Sosok masinis tanpa wajah itu melangkah turun, tubuhnya tinggi dan kurus, dan setiap langkahnya menggetarkan rel. Ia tidak mengeluarkan suara, tapi semua orang di sana mendengar satu pesan di dalam kepala mereka. Satu harus ikut, satu harus tinggal. Pak Jatmiko mencoba melawan perasaan itu. Ia menyeret Edo dan memaksa anak itu keluar dari area jalur. Tapi anak magang yang satu lagi, Arif, entah bagaimana sudah berada di dekat pintu gerbong, berdiri tenang seolah tak sadar apa yang terjadi. Tanpa ada yang menyentuhnya, ia berjalan masuk ke dalam gerbong. Pintu tertutup dengan sendirinya, dan kereta mulai bergerak perlahan mundur, menghilang dalam kegelapan malam. Tidak ada suara mesin, tidak ada angin yang tertiup. Hanya sunyi dan hilang. Keesokan paginya, hanya Pak Jatmiko dan Edo yang ditemukan. Arif tidak pernah kembali. Kamera CCTV rusak, dan sistem log komputer menunjukkan aktivitas tidak dikenal pada pukul 3 dini hari. Laporan dibuat, namun tak pernah direspon serius oleh pihak atas. Mereka menganggap ini hanya kecelakaan kerja dan gangguan psikologis akibat stres kerja malam hari. Namun yang aneh, beberapa hari kemudian, di loket tiket stasiun, seorang petugas menemukan sebuah tiket kereta tua berwarna hitam dengan nama Arif tertera di sana, lengkap dengan tanggal keberangkatan, 3 Mei, pukul 3 dini hari.
Tidak ada catatan kereta beroperasi di waktu itu, dan tiket itu sendiri tidak sesuai dengan desain modern, melainkan tiket dari tahun 1981, tahun di mana terjadi tabrakan besar kereta di jalur yang sama. Pak Jatmiko mengundurkan diri seminggu kemudian. Dalam surat pengunduran dirinya, ia menulis singkat, kereta itu tidak berjalan karena mesin. Ia berjalan karena janji dan kutukan. Setelah itu, ia pindah ke desa terpencil dan menolak diwawancarai siapapun. Edo, sementara itu, dirawat intensif karena trauma berat. Ia terus menggambar wajah tanpa mata dan menulis kata-kata yang sama berulang kali. Masinis itu tidak buta, dia melihat dari dalam. Setelah pengunduran diri Pak Jatmiko, pihak stasiun mulai mengalami gangguan teknis yang sulit dijelaskan. Sistem sinyal sering menyala tanpa sebab, monitor pengawas menunjukkan bayangan kereta yang tidak ada, dan suara peluit terdengar setiap pukul 3 dini hari. Tekanan terus meningkat hingga akhirnya Kepala Operasional Stasiun, Bu Retno, memutuskan untuk menyelidiki langsung ke ruang kontrol pusat, tempat semua jalur dan aktivitas kereta dimonitor. Bu Retno dikenal sebagai sosok yang disiplin dan skeptis. Ia tidak percaya cerita-cerita gaib dan selalu mencari penjelasan logis. Ia ditemani oleh teknisi muda bernama Rian, yang sebelumnya pernah membantu menangani masalah jaringan di ruang kontrol. Mereka masuk sekitar pukul 1.30 dini hari, membawa catatan log dan rekaman CCTV yang rusak. Ruang kontrol pusat berada di lantai 2 gedung administrasi. Dindingnya penuh panel monitor dan kabel. Saat mereka masuk, semua tampak normal, hingga Ria memperhatikan bahwa jam digital besar di atas pintu terus berkedip angka 3 dini hari, meski waktu sebenarnya masih jam 1.47 dini hari. Mereka mencoba memperbaikinya, tapi jam itu tidak bisa direset. Bahkan ketika dicabut dari listrik, angka 3 dini hari tetap menyala merah menyala. Rian lalu memutar ulang rekaman CCTV dari malam sebelumnya. Awalnya hanya layar hitam, tapi kemudian muncul gambar samar, gerbong tua berhenti di jalur 3, sama seperti dalam cerita Dini dan Pak Jatmiko. Namun kali ini, gambar lebih jelas. Terlihat seseorang sedang berdiri di dalam kabin masinis, tubuhnya terbakar sebagian, tapi ia tersenyum. Di dadanya tergantung plakat bertuliskan, penebus kesalahan. Tiba-tiba, seluruh layar monitor di ruang kontrol berubah menjadi satu tampilan seragam. Lorong kereta kosong, dilihat dari sudut kamera yang tidak dikenal. Tidak ada tombol yang bisa menghentikan tayangan itu. Rian mencoba mencabut server utama, tapi semua sistem tetap aktif. Lalu terdengar suara dari speaker utama, padahal tidak sedang tersambung ke perangkat manapun. Suara itu berat dan seperti berasal dari dalam tanah, terlalu banyak yang mengingkari janji. Maka satu lagi harus masuk. Lampu ruang kontrol berkedip, dan suhu ruangan menurun drastis. Uap napas mereka terlihat di udara. Bu Retno mencoba menelepon pihak luar, tapi tidak ada sinyal. Telepon stasioner juga hanya mengeluarkan suara bisikan samar yang tak bisa dipahami. Rian panik, sementara Bu Retno berusaha tenang, mencatat semua kejadian ke dalam buku log manual. Lalu salah satu monitor menunjukkan peta stasiun dengan satu jalur menyala merah, jalur 3. Dan titik merah kecil mulai bergerak dari ujung rel ke arah ruang kontrol, seolah kereta itu tidak hanya bergerak secara fisik, tapi juga melalui jaringan. Gerakan itu berhenti tepat di bawah gedung tempat mereka berada. Dan kemudian lantai bergetar. Terdengar suara langkah berat menaiki tangga luar. Langkah-langkah itu lambat, tapi pasti. Tidak ada siapapun yang terlihat dari jendela, tapi bayangan seseorang bisa terlihat merayap di dinding luar, tinggi, kurus, dan terus menaiki lantai hingga bayangan itu sampai ke jendela mereka. Ketika mereka menoleh, jendela berkabut dengan bekas telapak tangan, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dalam kepanikan, Rian membuka pintu ruang kontrol, tapi lorong di luar berubah. Bukan lagi koridor kantor, melainkan lorong gerbong kereta. Panjang, sempit, dan tak berujung. Di ujung lorong itu, terlihat sosok Arif berdiri, mengenakan seragam masinis. Ia tidak bergerak, tapi menatap mereka dengan mata kosong yang menyala merah. Di belakangnya, barisan penumpang tanpa wajah berdiri menunggu. Bu Retno menutup pintu secepatnya dan berdoa keras. Detik berikutnya, semua listrik padam. Gelap gulita menyelimuti ruang kontrol. Saat lampu darurat menyala kembali, lorong telah kembali menjadi seperti semula. Tidak ada sosok Arif, tidak ada lorong gerbong, dan tidak ada jejak telapak tangan di jendela. Hanya keheningan dan jam digital yang masih berkedip, 3 dini hari. Keesokan harinya, Bu Retno cuti mendadak dan menyerahkan seluruh tanggung jawabnya.
Ia hanya meninggalkan selembar catatan kecil, ruang kontrol sudah bukan milik kita. Jangan buka pintunya saat malam. Beberapa hari setelah peristiwa di ruang kontrol, seorang mahasiswa arsitektur bernama Fikri datang ke stasiun Kertapati untuk menyelesaikan tugas akhir tentang struktur perkeretaapian lama di Indonesia. Ia mendapat izin khusus dari pihak Museum Kereta untuk meneliti denah stasiun-stasiun tua, termasuk ruang bawah tanah stasiun Kertapati yang konon sudah lama tidak digunakan. Tak banyak yang tahu, ternyata stasiun ini memiliki jalur tua yang terkubur, jalur yang bahkan tidak tercantum dalam peta resmi. Fikri menemukan denah lama dari tahun 1979 yang menunjukkan adanya jalur keempat, jalur bawah tanah, yang mengarah ke sebuah depot lama. Namun dalam semua catatan modern, jalur itu tidak pernah disebutkan. Ia penasaran dan mulai menggali informasi dari pegawai lama yang masih bekerja di sana. Salah satu dari mereka, Pak Mahsun, mengatakan dengan lirih, kalau kau nemu jalur itu, jangan terusin. Dulu waktu jalur itu dibangun, banyak pekerja yang hilang. Namun rasa penasaran Fikri mengalahkan rasa takut. Ia memutuskan untuk menjelajah ruang bawah tanah stasiun yang terkunci. Dengan bantuan penjaga malam yang dikenalnya, ia berhasil membuka pintu tua yang menuju ke lorong bata berlumut. Bau lembab dan karat menyambut mereka. Lampu senter menyinari jalur rel tua yang masih utuh, namun jelas tak terawat. Di dinding, masih tertempel papan rute bertuliskan, tujuan, tidak diketahui. Fikri menyusuri rel itu sejauh 300 meter hingga menemukan semacam peron kecil. Anehnya, tempat itu bersih, seperti baru dipakai. Ada bangku kayu dan papan informasi yang menyala samar, meskipun tidak ada aliran listrik. Tiba-tiba terdengar derak logam dari arah gelap di lorong. Mereka berhenti. Cahaya kecil mendekat dan muncullah sebuah gerbong tunggal, meluncur pelan tanpa suara, seolah melayang di atas rel. Pintu gerbong terbuka dengan bunyi mendesis. Di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Tapi di kursi pertama tergantung sebuah name tag bertuliskan, Retno. Jantung Fikri berdegup kencang. Ia ingat nama itu dari berita cuti mendadak kepala operasional. Ia melangkah lebih dekat, dan melihat bahwa di bawah name tag, ada catatan kecil, bukan dia yang terakhir. Gerbong bergetar, dan lampu-lampu di dalamnya menyala sendiri. Penjaga malah mulai panik dan menarik tangan Fikri untuk pergi. Tapi kaki Fikri seakan lengket ke lantai peron. Suara langkah terdengar dari dalam gerbong, meski tidak ada satupun penumpang yang terlihat. Lalu perlahan, bayangan-bayangan muncul di jendela, seperti siluet orang-orang yang menempel di balik kaca dari dalam. Dengan sekuat tenaga, mereka berlari kembali ke arah lorong masuk. Namun saat menengok ke belakang, Fikri melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Sosok seorang wanita berseragam petugas stasiun, berdiri di ujung peron, memandangi mereka. Wajahnya pucat, dan dari matanya mengalir darah hitam pekat. Ia tidak mengejar, hanya berdiri dan perlahan mengangkat tangannya, seolah memberikan salam perpisahan. Mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah tepat sebelum pintunya menutup sendiri. Setelah peristiwa itu, Fikri jatuh sakit selama berminggu-minggu. Ia tidak pernah menyelesaikan tugas akhirnya. Tapi dalam salah satu sesi konsultasi terakhir dengan dosennya, ia menunjukkan sketsa jalur tua itu. Sang dosen tercengang, karena jalur itu ternyata sama persis dengan jalur bayangan yang muncul di salah satu dokumen tua dari tahun 1981, dokumen yang semestinya sudah dihancurkan. Yang paling aneh, beberapa minggu kemudian, Fikri menerima sebuah amplop tanpa pengirim. Di dalamnya ada tiket kereta berwarna hitam, dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Jalur keempat menunggu. Tiketmu sudah dicetak. Fikri mencoba melupakan semuanya. Ia pindah kos, mengganti nomor ponsel, bahkan menonaktifkan semua media sosialnya. Namun, mimpi-mimpi buruk terus menghantui. Dalam tidurnya, ia selalu terbangun di sebuah gerbong kosong, dihantui suara-suara yang memanggil namanya dari ujung lorong. Suara itu semakin lama semakin jelas, hingga suatu malam ia mendengar suara Retno, memintanya kembali ke jalur keempat. Merasa sudah cukup terganggu, Fikri memutuskan untuk mengembalikan tiket hitam itu ke stasiun. Ia berharap dengan begitu semuanya bisa selesai. Ia menyelipkan tiket itu ke dalam laci informasi pengunjung di lobi utama, berharap pihak keamanan yang menemukannya akan menganggapnya iseng dan membuangnya. Tapi keesokan harinya, tiket itu kembali berada di meja belajarnya, meski ia mengunci pintu kamarnya. Tiket itu kini berubah. Tertulis tanggal dan waktu keberangkatan, 6 Mei, pukul 3 dini hari, jalur 4. Fikri panik. Ia sadar tanggal itu tinggal 2 hari lagi.
Ia menunjukkan tiket itu ke seorang dosennya yang juga dikenal menyukai sejarah urban dan kisah mistis. Sang dosen hanya menatap tajam dan berkata, "Jika kau datang, kau tidak akan kembali. Tapi jika kau tidak datang, sesuatu yang lain akan datang untukmu." Hari itu, Fikri merasa diawasi. Di kampus, ia melihat pantulan wajahnya di kaca tak sesuai gerakan tubuhnya. Di halte, ia melihat gerbong kereta hitam yang melintas cepat tanpa suara, padahal tidak ada rel di dekatnya. Bahkan saat ia mencoba menghubungi keluarganya, suara-suara lain menyela di tengah percakapan, memanggil namanya dengan nada melengking. Akhirnya malam 5 Mei tiba. Fikri merasa dirinya tak punya pilihan. Ia berangkat ke stasiun Kertapati pukul 2 dini hari. Stasiun tampak sepi. Tidak ada penjaga, tidak ada pengunjung, bahkan lampu utama dimatikan. Tapi jalur 4, yang seharusnya tidak ada, tiba-tiba muncul di layar informasi digital, lengkap dengan tulisan, kereta tujuan, penghakiman. Waktu, 3 dini hari. Fikri melangkah dengan ragu menuju peron. Langkah-langkahnya menggema, seolah tempat itu membentang lebih luas dari biasanya. Suara roda logam terdengar dari kejauhan. Dan seperti mimpi yang menjadi nyata, sebuah kereta hitam muncul dari balik kabut, meluncur perlahan ke arah peron 4. Pintu-pintunya terbuka satu persatu. Tidak ada penumpang, namun suara-suara dari dalam memanggil namanya. Ia hampir mundur, namun tiket di tangannya terbakar perlahan. Nyala api hitam tidak menyakitkan, tapi menyilaukan. Api itu menuliskan sebuah pesan di udara, sudah waktunya. Dengan gemetar, Fikri melangkah ke dalam gerbong. Saat ia duduk, kereta langsung melaju tanpa suara. Ia melihat keluar jendela, bukan lagi stasiun yang tampak, melainkan dunia yang ia tak kenali. Jalur-jalur terbuka di atas langit malam, kota-kota yang terbakar, dan wajah-wajah dari masa lalu menatap diam. Di kursi seberang, duduklah sosok Retno. Wajahnya kini lebih tenang. Ia berkata, "Selamat datang. Kau bukan penumpang pertama dan bukan yang terakhir." Saat Fikri mencoba menjawab, suara logam bergema di seluruh kereta, seperti ribuan rantai bergerak bersamaan. Ia sadar, ia telah melewati batas yang tidak bisa kembali. Di dunia nyata, stasiun Kertapati dilaporkan mengalami gangguan sistem besar pada pukul 3 dini hari. Kamera pengawas mati total selama 7 menit. Saat nyala kembali, peron 4 hilang dari sistem. Tak ada data keberangkatan, tak ada tiket, dan Fikri tidak pernah ditemukan lagi. Tapi setiap pukul 3 dini hari, sensor gerak di jalur tua mendeteksi gerakan. Suara kereta terdengar dan kadang, di antara bisikan malam, terdengar suara seseorang berkata lirih, "Tiketmu sudah dicetak." Beberapa hari setelah hilangnya Fikri, stasiun Kertapati kembali beroperasi seperti biasa. Tidak ada yang membicarakan peron 4 atau gangguan sistem. Namun, bagi mereka yang PK, ada perubahan suasana. Beberapa petugas melaporkan suara kereta yang datang dan pergi tanpa terlihat. Penumpang malah mengaku melihat sosok berseragam petugas berdiri diam di ujung peron, meski tidak ada jadwal keberangkatan. Salah satu petugas kebersihan malam, Dinda, mulai mengalami kejadian ganjil. Ia sering menemukan jejak kaki basah di lantai meski tidak hujan. Jejak itu tidak menuju keluar, melainkan mengarah ke dinding tempat jalur 4 dulu berada. Saat ia mencoba membersihkan, noda itu muncul kembali keesokan harinya, persis di tempat yang sama. Merasa penasaran, Dinda mulai mencari tahu tentang Fikri. Ia menemukan sebuah forum diskusi horor tempat seseorang anonim membagikan sketsa jalur keempat dan kisah kereta penghakiman. Dinda menghubungi akun itu, namun tidak mendapat balasan. Seminggu kemudian, ia menerima kiriman amplop hitam di loker kerjanya. Isinya hanya satu, tiket kereta hitam bertanggal 13 Mei, pukul 3 dini hari. Dinda panik. Ia menunjukkan tiket itu pada kepala keamanan, tapi pria itu malah pucat dan mengusirnya, menyuruhnya membuangnya dan pura-pura tak pernah melihatnya. Namun tiket itu kembali ke lacinya setiap malam, seolah ada yang memastikan ia tidak bisa menolaknya. Dinda mulai melihat halusinasi. Saat memeriksa CCTV, ia melihat dirinya sendiri sedang naik kereta, meski ia tidak pernah melakukannya. Malam 13 Mei tiba. Dinda memutuskan datang ke stasiun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia membawa tiket dan kamera kecil yang disembunyikan di saku jaket. Saat memasuki ruang lobi, semua lampu mati secara tiba-tiba. Layar informasi berkedip, dan seperti yang dialami Fikri sebelumnya, muncul tulisan, kereta tujuan, penumpasan dosa.
Jalur 4. Waktu, 3 dini hari. Dinda berlari ke arah peron, meski langkahnya berat dan dunia seolah melambat. Kabut tebal muncul entah dari mana. Kereta hitam kembali meluncur diam-diam, dan pintunya terbuka dengan desisan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari dalam gerbong, bayangan-bayangan berdiri mematung. Di salah satu jendela, ia melihat sosok Fikri duduk, namun matanya hitam sepenuhnya dan senyumnya tak manusiawi. Dinda hampir pingsan, namun ia mendengar suara Retno memanggil dari dalam kereta. "Masih bisa kau selamatkan." Kata-kata itu menusuk pikirannya. Ia sadar, ini bukan tentang dirinya saja. Jalur 4 bukan sekadar jalan ke neraka, tapi perangkap yang mencari jiwa-jiwa terputus harapan. Ia menatap tiket di tangannya dan membakarnya. Begitu api menyentuh tiket, dunia di sekitarnya bergetar. Gerbong kereta meraung keras, dan jendela-jendelanya pecah. Retno berteriak, "Pergi sekarang." Dinda melompat mundur dan lari sejauh mungkin dari peron. Saat ia menengok, kereta sudah tidak ada. Jalur 4 kembali menjadi dinding bata kosong. Setelah malam itu, Dinda menghilang dari pekerjaannya dan kota. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan satu pesan di forum horor tempat ia dulu mencari info. "Jangan naik kereta itu. Tiketmu bukan undangan, tapi hukuman." Dan setiap malam, kereta itu masih mencari penumpang berikutnya. 3 bulan telah berlalu sejak Dinda menghilang. Tidak ada laporan resmi, hanya gosip yang beredar di antara petugas malam stasiun. Namun cerita tentang peron keempat dan kereta hitam perlahan berubah menjadi legenda urban yang disebarkan dengan bisik-bisik takut. Para penumpang malam mulai membawa jimat atau doa masing-masing setiap kali melintasi stasiun Kertapati. Tapi tetap saja, suara rel yang bergetar kadang terdengar di jam-jam mati. Seorang jurnalis muda bernama Raka, tertarik dengan cerita ini dan mulai melakukan penyelidikan. Ia membaca semua unggahan lama forum horor, termasuk kisah yang ditinggalkan oleh Dinda. Semakin dalam ia menggali, semakin sering ia bermimpi tentang gerbong kosong, kabut, dan suara pengumuman tanpa sumber. Raka adalah seorang skeptis, tapi ia tahu ada sesuatu yang belum selesai di balik kisah ini. Ia mewawancarai mantan kepala stasiun yang sudah pensiun. Pria tua itu enggan bicara, namun akhirnya mengatakan bahwa jalur 4 pernah ada, digunakan saat masa kolonial Belanda, tapi ditutup karena kecelakaan parah yang menewaskan seluruh penumpang dan masinis. Anehnya, tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Relnya sudah dibongkar, tapi sejak saat itu, gangguan-gangguan mistis terus terjadi di lokasi tersebut. Raka menyusun potongan-potongan cerita itu dalam artikelnya. Namun sebelum dipublikasikan, ia menerima email tanpa subjek, berisi rekaman suara. Saat diputar, terdengar suara roda kereta logam tua, desisan pintu, dan seseorang berbisik, "Waktumu hampir habis." Raka ketakutan, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takut. Ia memutuskan untuk datang ke stasiun pada pukul 3 dini hari. Malam itu, ia duduk di bangku dekat tempat peron 4 pernah berdiri. Kamera dan perekam suara menyala. Tak terjadi apa-apa selama 1 jam, hingga tiba-tiba, semua perangkatnya mati. Angin dingin berhembus, dan dinding stasiun retak, menyingkap jalur besi berkarat yang perlahan muncul dari bawah tanah. Kereta hitam datang perlahan, seperti makhluk yang terbangun dari tidur panjangnya. Dari balik jendela, wajah-wajah penumpang menatap Raka. Mereka bukan manusia lagi, tetapi bayangan masa lalu yang membeku. Di dalam kereta, ia melihat Dinda. Namun kali ini, ia yang berseragam masinis, dengan mata kosong dan mulut terkunci. Di belakangnya, sosok Fikri berdiri, tubuhnya seperti dikendalikan rantai tak kasat mata. Raka hanya bisa terpaku saat pintu kereta terbuka. Namun ia tidak naik. Ia menunduk, menutup matanya, dan berdoa. Ketika ia membuka mata kembali, kereta sudah menghilang. Tapi kamera yang ia bawa kini menyala kembali, dan merekam pesan yang terbentuk dari kabut. Cerita ini belum berakhir. Raka menerbitkan artikelnya dengan judul yang sama seperti kisah ini. Ia tidak menambahkan bumbu dramatis, hanya fakta-fakta aneh dan suara-suara yang berhasil ia rekam. Artikel itu viral. Banyak yang menertawakan, tapi tak sedikit pula yang mengaku memiliki pengalaman serupa. Beberapa bahkan mengatakan bahwa setelah membaca artikel itu, mereka menerima tiket hitam di rumah masing-masing. Tiket tanpa asal, bertuliskan waktu keberangkatan, pukul 3 dini hari, jalur 4. Dan sejak itu, legenda kereta tanpa masinis tak lagi sekadar cerita horor, tapi peringatan.
Karena setiap malam, rel mati itu masih berbisik. Dan kereta itu masih mencari penumpang.